Selamat mendengarkan. Salam MNB Lover. Pada bagian yang ketujuh telah dikisahkan bahwa Jail Singgih memutuskan untuk menggantung Raga di hutan kidul sehubungan fitnah yang dijatuhkan Raga telah membunuh Dewi Sumbi. Sementara Pak Dalil dan Restu Singgih tidak menyetujui keputusan itu. Hingga akhirnya terjadi kekacauan dan Raga berhasil melarikan diri. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-8. Kejar! Angkat muda itu! Kejar! Ayo! Kejar! Angkat anak itu! Ayo! Kejar! Ayo! Kejar terus! Orang-orang yang dipimpin Jail Singgih terus mengejar Raga. Tapi Raga yang dikejar itu cepat sekali berlari dan kemudian menghilang. Denmas! Anak itu menghilang, Denmas! Benar, Denmas, benar. Kami kehilangan jejak. Wah, anak itu lari cepat sekali hingga kami tidak melihatnya lagi, Denmas. Kurang ajar. Hah. Mana yang lain? Ayo kejar, cepat. Hah. Siapa itu di belakang? Hei, ayo kejar cepat. Ayo. Kang Mas, sebaiknya kita melihat mayat Nyai. Ini yang paling penting, Kang Mas. Benar, Den. Sebaiknya begitu. Persoalan Raga kita bisa mencarinya kembali. Ayo. Ayo, kita ke sana. Mereka lalu berangkat untuk melihat mayat Dewi Sumbi. Tapi ketika mereka tiba di tempat tujuan, mayat itu menghilang. Benar, Denmas. Mayat Nyai menghilang. Kalian tidak main-main? Tidak, Denmas. Mayat itu tadi ada di tempat ini. Iya, Denmas. Benar. Iya. Tadi mayat itu berada di rimbunan pohon ini. Tapi kenapa tidak ada sekarang? Bedok. Askom. Apakah kalian tidak bohong? Benar, Den Restu. Mayat itu hilang. Lalu kemana mayat itu? Mungkin anak itu juga yang menyembunyikan mayat itu, Denmas. Ki Gede. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, Ki? Itu tidak masuk akal. Bisa saja, Den Restu. Dengan hilangnya anak itu berarti dia membawa mayat Nyai. Tidak masuk akal. Mustahil. Anak itu sejak mula ada pada kita. Saya tidak bisa terima semua ini. Mayat itu harus ditemukan. Kalian harus tahu. Saya sudah merencanakan akan memperistri Nyai. Tapi, Kang Mas, sudahlah. Jangan disesalkan. sebaiknya kita kembali ke rumah. Tenangkan dulu pikiran Kang Mas. Tapi, bagaimana dengan anak itu, Den? Itu persoalan mudah. Ayo Kang Mas, kita pulang. Akhirnya, aku selamat juga. Tapi, apakah mereka masih mengejarku? Tapi, suara-suaranya sudah tidak terdengar lagi.
Ini gelap sekali. Seperti di dalam hutan. Seperti suara desisan ular. Oh, ular! Ular banyak sekali. Aduh, hampir tidak terhitung jumlahnya. Mereka merayap-rayap di antara daun. Dan di atas pohon itu pun ular-ular itu banyak sekali. Itu tampak seekor ular paling besar di antara yang lainnya. Ular itu memakai topi. Seperti topi kehormatan. Ular besar yang memakai topi itu menghampiriku. Kepalanya bertengker-tengker dan lidahnya menjulur. Jangan takut, anak muda. Kaukah yang berbicara? Iya. Kau bisa bicara? Tidak perlu heran, anak muda. Kau sudah memasuki daerah hutan kidul. Hah? Hutan kidul? Iya. Kini kau berada di tengah hutan kidul. Daerah kekuasaan Nini Pelet. Nini Pelet? Siapa orang itu? Dia pimpinan kami yang berkuasa di sekitar Gunung Kidul. Pemimpinmu? Iya. Nanti kau akan tahu sendiri. Aku disuruh Nini terus mengawalmu. Ketahuilah. Ular-ular yang datang ke desamu adalah anak buahku. Anak buah Nini. Jadi, ular-ular itu anak buah Nini? Iya. Mereka disuruh menjagamu. Hah? Disuruh menjagaku? Iya. Apa Nini Pelet itu kenal dengan aku? Nanti kau akan tahu sendiri. Sekarang kau jalanlah ke arah selatan. Kau sudah diizinkan masuk daerah ini. Oh, betulkah begitu? Iya. Ketahuilah, tidak sembarang orang masuk ke hutan ini. Bahkan belum pernah ada. Karena setiap orang yang masuk ke hutan kidul ini, dia tidak bisa selamat lagi. Betulkah begitu? Ya, kecuali orang-orang yang akan menjadi pengikut ini. Ayo anak muda, berjalanlah terus. Temui puncak Gunung Kidul ini. Puncak Gunung Kidul? Ya, disitulah tempat Nini Pelet. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget! Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma.
Minumlah air ini. Ayo bangun dulu, Kakang. Biar saja. Aku mau istirahat saja di kamarku ini. Aku mengerti, Kang Mas. Tapi untuk penghangat badan dan menenangkan pikiran Kang Mas. Taruh saja air di tempat itu. Baiklah. Restu, tinggalkan aku sendiri di kamar ini. Aku mau istirahat. Baik, Kang Mas. Nanti kalau Kang Mas perlu apa-apa, panggil aku saja. Saya keluar dulu, Kang Mas. Yai, tidak aku kira akan terjadi peristiwa itu. Dan kau, di manakah kau kini? Bukankah kita akan merencanakan perkawinan itu? Mudah-mudahan Pak Dalil ada di rumahnya. Nah, sebaiknya aku turun saja dulu dari kuda ini. Rumah ini tampak sepi. Apa Pak Dalil ada di dalam? Sebaiknya aku ketuk saja pintu ini. Pak Dalil? Pak Dalil? Ya, tunggu. Nah, itu dia suaranya. Rupanya dia ada di rumah. Hai pendengar, bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, tapi takut perut mulas dan ujung-ujungnya diare, sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas tanpa khawatir mules, karena begitu mules, minum Introstop tablet. Dengan Antapulgit dan Pesitin, serap racun dan pedasnya. Tanpa bikin sembelit, kalau terlanjur diare, minum 2 tablet. Stop mulesnya, stop juga diarenya. Sekarang hadir kemasan praktis, isi 4 tablet dengan rasa jahe. Begitu mules, minum Introstop. Oh, Den Restu. Selamat siang, Pak Dalil. Mari silakan masuk, Den. Mari masuk, silakan. Terima kasih, Pak. Mari silakan duduk, Den. Maaf ini tempatnya begini. Terima kasih sekali, Pak. Ada kabar apa? Kok tumben-tumbenan? Saya hanya ingin mendengar kabar tentang mayat Nyai, Pak. Iya. Mayat itu belum ada kabarnya, Den. Saya juga tidak habis pikir. Iya, memang aneh. Iya, aneh. Saya hanya kasihan melihat Kang Mas Jail. Tampaknya dia terlalu memikirkan hal itu. Iya. Saya juga mengerti, Den. Tapi Den Restu apa yakin kalau mayat Nyai Dewi Sumbi itu dibawa Raga? Seperti yang dikatakan orang-orang saat ini. Tidak, Pak. Dan apakah orang-orang bicara begitu? Iya, berita itu sudah kesebar kemana-mana. Coba, bahwa mayat Nyai Dewi Sumbi hilang di bawah lari Raga. Terlalu. Iya, memang terlalu. Mereka memang selalu saja memfitnah Raga. Padahal anak itu baik, jujur. Saya tahu persis siapa Raga. Karena saya dekat dengan dia. Iya. Sebenarnya Bapak juga tidak tahu, Den. Dan selalu bertanya-tanya.
Kenapa Den Restu begitu membela anak itu? Kenapa? Saya dekat dengan Raga. Saya hanya menjalankan amanat Romo. Ki Rebon Singgih. Memangnya kau dipesan apa dengan almarhum Ki Rebon Singgih, Romomu itu? Maaf kalau Bapak terlalu lancang. Tidak apa-apa. Dulu waktu saya masih berusia 3 tahun, di saat Romo akan menghembuskan nafas terakhirnya, beliau berpesan kepadaku agar aku menjaga anaknya Nyi Ensuri, yaitu Raga. Nyi Endang Suri. Oh iya, Bapak ingat itu. Dia itu adalah istri almarhum Pak Kliwon. Oh iya, penjaga kebon Ki Rebon Singgih, Romomu itu. Tapi kedua-duanya sudah mati sejak lama. Iya, tapi saya tidak tahu persis mereka. Karena waktu itu saya masih kecil. Iya, saya mengerti, Den. Saya mengerti. Dan almarhum Ki Rebon Singgih serta Nyi Rara Ningrum, kedua orang tuamu itu benar-benar baik pada keluarga Pak Kliwon itu. Nah, mereka bahkan sudah dianggap keluarga sendiri. Iya. Iya. Tapi... Tapi kenapa? Bapak heran dengan Nyi Dewi Sumbi. Maksud Pak Dalil? Wanita itu muncul di desa Pleret ini tidak ada yang mengetahui. Ya menurut cerita, Nyi Dewi Sumbi datang dari desa lain. Desa lain? Bapak tahu? Entahlah. Tapi ya, orang-orang di desa ini tampaknya kenal sekali dengan dia, Den. Bahkan dia sangat dihormati, ya sepertinya halnya keluarga Den Restu. Sebenarnya saya pun belum begitu paham akan latar belakang Nyi Dewi Sumbi. Yang pasti, Kang Mas Jail Singgih kenal dia sudah begitu lama. Katanya teman waktu kecil. Iya. Dan katanya juga dia bertemunya di warung Pak Tua. Iya. Bapak kurang memahami mereka, Den. Yang Bapak tahu, Nyi Dewi Sumbi itu calon istri Den Jail Singgih. Ramadan, bulan penuh kemenangan. Jalankan puasa karena Allah dilimpahkan pahala untukmu. Bila sakit mah minumlah tomat saat buka dan sahur, dan sebelum tidur puasa jadi tak tergantung. Kau buang perih kembung, rombah obatnya. Kau buang perih kembung, rombah obatnya. Rombah obatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Restu Singgih dan Pak Dalil sudah saling bercerita tentang Raga dan Dewi Sumbi sebenarnya. Namun sejauh itu, keduanya tidak tahu pasti siapa Dewi Sumbi yang sebenarnya. Karena mereka hanya tahu kalau Dewi Sumbi itu berasal dari desa lain. Sementara itu, di rumah Dewi Sumbi, malam mulai menyelimuti kembali. Dan saat itu, Dewi Sumbi yang sudah dikira mati dan mayatnya menghilang, dia nampak tengah terbaring di ranjang tidurnya dan baru tersadar dari tidurnya. Di mana aku? Sepertinya aku berada di sebuah kamar. Ya, aku tahu benar.
Ini adalah kamarku sendiri. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Rupanya aku sudah berada di kamarku. Sebenarnya aku ingat kalau semula aku tertidur di tepian jalan di suatu tempat. Ya, karena pengaruh luda malata itu. Mungkin ular-ular itu yang membawaku kemari. Sepertinya di luar kamarku itu cuaca terang sekali. Ya, mungkin itu karena cahaya rembulan yang bersinar. Baiknya, jendela kamarku akan kubuka saja. Aku ingin melihat apakah benar kalau itu terangnya rembulan. Itu pasti bulan purnama. Ya, itu bulan purnama. Dan malam ini adalah malam purnama. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh.